Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Farid Ayandra Caniago, Tol'atul Lutfi Al-Amri, dan Yusuf Sofyan. Kami di sini akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Tasawuf dengan dosen pengampu Ibu Rina Midah Hayati, MPDI. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan pengertian tasawuf. Tasawuf secara etimologi berasal dari kata tasawwafa yatasawwafu. Selain itu, tasawuf diambil dari kata sifa, yaitu suci atau bersih. Selain itu juga berasal dari kata suf, yang artinya bulu binatang atau bulu domba. Sedangkan pengertian tasawuf secara terminologi, terdapat beberapa pendapat berbeda yang telah dinyatakan oleh beberapa ahli. Di sini saya akan menjelaskan salah satu pendapat dari beberapa pendapat para ahli. Di antaranya saya akan menjelaskan salah satu saja, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an berpendapat bahwasanya tasawuf adalah mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya, yaitu dengan cara riyadhah, taubat, dan ikhlas. Selanjutnya ada sejarah perkembangan tasawuf. Sejarah perkembangan tasawuf ini ada beberapa fase dalam perkembangannya. Salah satunya saja pada masa awal era Islam dakwah, tasawuf itu belum diperlukan, karena pada era itu semua orang adalah ahli ibadah, ahli takwa. Mereka semua berlomba-lomba dalam mengikuti dan meneladani Rasulullah dalam setiap aspeknya. Oleh karena itu, mereka belum membutuhkan tasawuf tersebut, karena segala sesuatunya didasarkan pada perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil-dalil Al-Quran, hadis yang berkenan tentang perlunya tasawuf, ayat-ayat Al-Quran yang menjadi sumber ajaran tasawuf dan sebagai pendorong untuk mengikatkan dan mendekatkan kepada Allah. Berikut bunyi dari ayat-ayat yang menjadi ajaran tasawuf. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Yang artinya, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas dan maha mengetahui. Yang ketiga, surat Al-Maidah ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillati 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yukhafuna lawmatal la'im zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendekatkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis yang berkenaan tentang perlunya tasawuf.
Untuk selanjutnya yakni hadisnya. Seperti hadis dari riwayat Bukhari yang berbunyi, jika seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekatinya sehasta. Jika dia mendekat sehasta, maka aku mendekat sedepa. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya berlari. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Pembahasan selanjutnya yakni tentang manfaat tasawuf. Tasawuf sendiri banyak memiliki manfaat dalam kehidupan kita apabila kita dapat mengamalkannya dengan baik dan benar. Untuk manfaatnya ialah yang pertama dalam bidang kecerdasan emosional. Apabila kita dapat mengamalkan tasawuf, maka kita dapat mengendalikan emosional kita dengan baik pula. Untuk yang kedua, dalam bidang kecerdasan spiritual. Tasawuf sendiri mengingatkan manusia tentang kematian. Hal itu memiliki tujuan agar menjauhi perbuatan maksiat serta kejahatan dan supaya manusia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang ketiga, dalam bidang agama. Tasawuf diperlukan untuk mengamalkan Islam secara kafah atau hukum Islam, serta untuk mengembangkan kerukunan hidup beragama dan integritas sosial. Untuk yang keempat, dalam bidang etos kerja, tasawuf dapat memperkuat etos kerja karena dalam Islam bekerja itu wajib untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, orang lain maupun umat. Untuk yang kelima, yakni dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, tasawuf sendiri sangat diperlukan, baik dalam tingkatan madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, bahkan perguruan tinggi sekalipun, yang bertujuan untuk mengembangkan kehidupan agama yang komprehensif dan utuh, serta mengembangkan masyarakat dan bangsa yang bersih, sehat, serta maju. Untuk yang keenam, dalam bidang pendidikan, tasawuf sendiri mengajarkan agar kita bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan serta mendidik untuk tanggung jawab atas apa yang kita pilih atau atas apa yang kita perbuat. Baiklah, kita sampai kepada kesimpulan. Jadi kesimpulan pada materi kelompok 8 yakni tasawuf bukanlah sesuatu yang baru dalam Islam. Prinsip-prinsip ajaran tasawuf telah ada dalam Islam semenjak Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Bahkan kehidupan rohani Rasul dan para sahabat menjadi salah satu panutan di dalam melakukan amalan-amalannya. Ini merupakan sangkalan terhadap pendapat yang mengatakan bahwa tasawuf merupakan produk asing yang dianut oleh umat Islam. Inti dari ajaran tasawuf ialah mendekatkan diri kepada Allah dengan melalui tahapan-tahapan atau ajarannya. Ajaran-ajaran tasawuf ini bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis serta perbuatan-perbuatan para sahabatnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam presentasi, kami mohon maaf dan terima kasih kepada audiens yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.